Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridho illah wal syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alaman wa jami masyaihina habaibana sanalaman wa khad marhaban limasyuru alaman wa ramahamid ramaidris wa alaman wa jami man asasa hadhil bukah wa alaman wa jami man bana masjid az-zaini wa jama'atihi wa jami'i man hadara fi hadhil majlis lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Alhamdulillah dumateng para bapak alim, para bapak ulama, bapak yai, ibu nyai, teman keluarga besar Bapak Haji Yasir, keluarga besar Bapak Haji Ahmad Zaini, ingkang tansah kawula takzimi semanten ugi pirawuh sedaya ingkang berbahagia. Alhamdulillah kula panjenengan sedaya saged makempal wonten menika majelis. Insyaallah majelis kula panjenengan sedaya tergolong setunggaling majelis ingkang penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kanthi ridhanipun mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah pinaringan kesehatan, ditepiaken saking balak lan musibah. Mugi-mugi kanthi ridhanipun Allah Subhanahu wa taala kula panjenengan sedaya medal saking Ramadan menika kala mangke leres-leres tingapunten sedaya kalepatan kula panjenengan sedaya. Alhamdulillah pirawuh sedaya saat menika kula panjenengan sudah berada di 10 hari yang akhir, yang saat ini sudah berada di ujung dari bulan Ramadan. InsyaAllah beberapa hari lagi Ramadan telah meninggalkan kita. Seperti banyak sekali dari kebiasaan orang Arab, kalau sudah di akhir Ramadan mereka semua banyak yang menangis. Mereka semua mengutarakan muada ya Ramadan, selamat tinggal ya Ramadan. Tapi mereka semua seperti apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu, tiada hari yang paling baik buat kita semuanya, tiada bulan yang paling bagus kecuali dari bulan Ramadan. Keranten apa Ramadan? Ini dikatakan Ramadan awaluhu rahmah wa ausatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Kini saat ini apa yang telah kita alami di saat ini untuk pengampunan kula panjenengan sedaya, untuk pemerdekaan kula panjenengan sedaya dari api neraka. Mudah-mudahan di 10 hari yang akhir di mana kita saat ini berusaha untuk beribadah, ini memang benar-benar kita semuanya nanti akan benar-benar diampuni dari semua dosa-dosa kita, insya Allah. Dengan barokahnya kita bisa sholat tarawih berjamaah. Walaupun kemarin kita telah membahas di dalam sholat tarawih, di awal di zaman Rasul itu tidak ada yang dilakukan dengan berjamaah. Sehingga di zaman Sayyidina Abu Bakar pun juga tidak dilakukan dengan berjamaah. Tapi coba kita bayangkan seandainya sholat tarawih itu tidak dilakukan dengan berjamaah. Mungkin kita semua mau sholat tarawih gimana? Bukan hanya malas, mungkin bukan ganten-gantenan gitu. Atau mungkin nggak tarweh. Atau mungkin nggak tarweh itu ringan begitu saja. Tapi alhamdulillah di zaman Sayyidina Umar, di awal-awal Sayyidina Umar, di sini ini Sayyidina Umar mengadakan sholat tarawih itu dilakukan dengan berjamaah. Sampai dikatakan oleh Sayyidina Umar, nikmatul bid'ah hadih. Nikmatnya bid'ah itu adalah nikmatnya jamaah di dalam sholat tarawih. Alhamdulillah kita semua bisa menjalankan kaitannya dengan sholat tarawih dengan baik. Mudah-mudahan kula panjenengan setuju di dalam sholat tarawih nanti benar-benar apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai kita tertipu
Ya, dengan nama tarawih, dengan apa yang dilakukan terkadang tidak berimbang. Tidak imbangnya gimana? Di dalam sholat tarawih, kata tarawih ini bermakna enak-enakan. Tarawih itu dari kata roha, tarawih, nyaman gitu saja. Tarawih niki kalau mau tenang, enak, itu namanya tarawih. Tapi banyak sekali orang yang setiap menjalankan sholat tarawih ini tergesa-gesa. Terkesan tarawih itu harus cepat. Ini. Sehingga banyak dari para ulama yang mengutarakan kalau kita di dalam sholat tarawih itu terlalu cepat. Terkadang orang ini tadi tertipu dengan cepatnya sehingga saat itu pula dari beberapa kewajiban banyak yang ditinggalkan. Ia merasa sudah melakukan sholat tarawih dengan baik, bahkan ia merasa tarawih tidak pernah ditinggalkan, tapi ternyata tidak mendapatkan keunggulan tarawih sama sekali. Nih, diantaranya kalau kita saat itu meninggalkan atau menjalankan sholat tarawih tapi tidak dijaga tumak ninahnya. Di antaranya itu. Ada lagi yang di situ itu sangat berbahaya di dalam sholat tarawih. Nih, ingat kalau kita membahas tentang rukun sholat, di antara rukun qauli yang saat itu pula harus kita baca itu adalah tasyahud. Kalau Fatihah banyak sekali di sini juga yang mengutarakan Fatihah ini tadi tidak terbaca. Kalau sampai tidak membaca Al-Fatihah, di sini disabdakan oleh Nabi la sholata liman lam yaqra'ul Fatihah. Tidak sah sholatnya seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini, begitu juga di dalam tasyahud. Karena tasyahud itu juga merupakan salah satu dari rukun sholat yang termasuk rukun qauli, rukun yang harus diucapkan oleh seseorang di dalam sholat, maka di dalam tasyahud itu pun juga diwajibkan. Maka kita juga harus membaca. Bahkan kalau kita melihat dari tasyahud, di sini dari syarat tasyahud tidak boleh meninggalkan tasdid yang ada di dalam tasyahud, atau di situ menggantikan atau merubah salah satu dari huruf yang ada di dalam beberapa rukun qauli. Nih, itu kalau kita saat ini merubah dari semuanya, maka sholat kita perlu untuk dipertanyakan. Bagaimana sholat kita? Mudah-mudahan yang tinggal beberapa hari, kini tarawih akan meninggalkan kita, Ramadan akan meninggalkan kita. Mudah-mudahan kita semuanya bisa beribadah dengan baik. Kemudian saat ini bukan hanya sekedar kita beribadah, tapi memang benar kita merasakan nikmatnya satu ibadah. Yang harus dihilangkan satu, jangan banyak tulul amal. Tulul amal niki napa? Angan-angan, bayangan yang sangat indah. Kalau aku sepertinya aku nanti akan mendapatkan ini. Kalau seperti ini aku akan mendapatkan seperti ini. Sehingga ibadah kita itu seakan-akan hanya meminta imbalan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak pernah berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah bagi kita di dalam satu ibadah kalau kita sudah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Seperti satu kisah Rabi'ah Hadawiyah yang saat itu mau meninggal dunia. Katanya saat itu pula digoda oleh iblis, dikatakan, ya Rabi'ah, bacalah 2 kalimah syahadat agar engkau masuk surga. Tapi kata Rabi'ah, aku tidak akan baca 2 kalimah syahadat untuk masuk surga. Tapi aku saat ini mau baca 2 kalimah syahadat hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita beribadah bukan hanya sekedar ingin mendapatkan imbalan dari Allah, tapi bagaimana di dalam ibadah kita akan selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Mila saking menika kagem kula panjenengan sedaya, kalau kita sudah puasa Ramadan, kini sudah di akhir, yang tidak boleh lupa bahwa puasa seseorang itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali sudah menjalankan zakat fitrahnya. Berarti sebentar lagi kita saat ini wajib mengeluarkan zakat fitrah. Di dalam mengeluarkan zakat fitrah, kapan waktunya? Kalau kita lihat dari wajibnya, kalau nanti sudah Idul Fitri, begitu kita menjalankan sholat subuh, antara subuh dan sholat Id, di sini dikatakan waktu paling afdal untuk mengeluarkan zakat fitrah.
Tapi kalau kita melihat waktu Jawas, kapan kita boleh mengeluarkan zakat fitrah? Itu dimulai dengan masuknya bulan Ramadan. Dari awal Ramadan kita mengeluarkan zakat fitrah sudah diperbolehkan. Tapi yang paling afdal menika kalau mau di hari Id mulai kita semuanya sholat subuh sampai menjalankan sholat Idul Fitri. Karenanya Idul Fitri itu disunnahkan lebih siang dibanding dengan Idul Adha. Alasannya banyak memberi kesempatan kepada orang yang mau mengeluarkan zakat fitrah. Niki zakat fitrah memiliki banyak sekali yang bisa menjadikan satu permasalahan bagi kita semua. Zakat fitrah itu berapa? Niki lek kula rumiyin masih alit nu panggah 2,5 kilo mawon. Mulai riyen panggah 2,5 kilo. Tapi saat niki berubah menjadi 3 kilo. Niki nilai dipun pirsani ini perubahannya karena apa? Karena mi'yarus syar'i, ukuran syariat. Ukuran syariat menika kalau mau untuk beras, menika ukuranipun tidak ditimbang tapi ditakar. Niki ndoaken la zuzan, tapi ten mriki niki bil kail dengan ditakar. Nah, mila saking niku kok kula aturaken ditakar itu bagaimana? Zakat fitrah niku lek ndawahaken sok satu sok itu berapa? Arba'atu amdatin bimuddin Nabi. 4 mud dengan mudnya Nabi. Mud niki napa? Mud niku cawukan astanipun Rasulillah. Apabila kedua tangan ini digabungkan jadi satu, kemudian ini untuk mengambil beras. Satu cibuk ini namanya 1 mud. Kalau kita mengambil 4 mud itu namanya 1 sok. Nggih niki lek sing didamel mud niki tangan kula jenengan sedaya mungkin namung alit. Tapi lek astanipun tiyang Arab mestine kan ageng. Lah ten mriki lho kenapa kok beda? Kok dulu 2,5 sekarang menjadi 3 kilo? Ini yang menjadikan beda nih dari tanaman yang kita tanam. Riyen nek alitan kula niku lek tiyang sepuh nanem pantun niku mboten nate enten pupuk. Paling hanya pupuk kandang saja. Padahal tanaman niki kalau hanya dipupuk dengan pupuk kandang, walaupun mendapatkan banyak yang sama, tapi kalau ditimbang itu akan lebih ringan. Sekarang bisa dicoba para petani niki kau seandainya tidak dikasih pupuk, niki hanya pupuk kandang, niki lek ndawahaken sama-sama mendapatkan mungkin 10% sama. Tapi ten mriki beratnya yang tidak sama. Keranten tiang saat menika niku malih kathah-kathahan pupuk. Nah, niki beras ini menjadi timbangannya lebih berat. Niki milosaken niku dengan ukuran yang sama, tapi beratnya akan lebih berat. Sehingga saat niki kathah ingkang ndawahaken 1 mud ten mriki niki kalau mau sekitar 7 on lebih. Kalau dulu 6 on. Kalau sekarang banyak yang menerangkan 7, berapa niki. Sehingga lek 7 niki kalau mau 2 kali, 4 kali niki 28, kemudian yang 2 untuk ikhtiyat, untuk berhati-hati. Sehingga di situ zakat fitrah menika 3 kilo menika kalau mau. Niki menjadi 3 kilo menika. Nah, niki kalau saat ini mau zakat fitrah, Pak, aku zakat itu sekarang nggak menggunakan beras, saya menggunakan uang. Apakah boleh? Boleh. Tapi ikuti ukuran yang memperbolehkan menggunakan uang. Di antaranya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah niki kalau malah mengutarakan lebih bagus uang. Kenapa kok lebih bagus uang? Karena uang itu bisa untuk segala-galanya. Mungkin kalau kita mau menggunakan beras, mungkin di rumah saya sudah punya beras. Aku yang nggak punya lauk, mungkin yang nggak punya minyak, atau mungkin yang nggak punya sesuatu yang lain, sehingga saat itu bisa untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi kalau selalu beras, kalau gadah beras sampun kadah pripun? Ini menurut Imam Abu Hanifah. Tapi yang menjadikan beda 1 mud menurut Imam Abu Hanifah niku mboten namung sak manten 1 sok bukan 3 kilo. Karena menurut Imam Abu Hanifah 1 mud itu adalah 1 kilo. Berarti zakat fitrah itu menjadi 4 kilo.
Monggo kalau saat ini beras niki kalau 1 kilo 15.000, 15.000 berarti berapa? 60.000 untuk zakat fitrah setiap satu orang. Monggo mau menggunakan uang boleh, mau menggunakan beras juga boleh. Tapi untuk takmir seandainya dia menggunakan uang tapi seukur 3 kilo, maka bagi takmir harus cerdik. Dia bisa menyiapkan beras. Sehingga setiap orang mau berzakat, silahkan beli beras dulu kemudian dipasrahkan kepada amilnya. Boleh saat itu. Tapi yang dijual ini harus beras setiap satu orang juga satu untuk zakat fitrah. Tidak boleh hanya satu beras dijual terus, dikembalikan nanti dijual lagi. Hanya itu yang tidak boleh. Karena apa? Ketika seperti itu untuk jual beli yang tidak boleh. Yang dijual milik siapa ini? Ini belum miliknya. Ini yang tidak diperbolehkan itu karena di situ. Jadi gimana ya, memang di situ menyiapkan beras yang banyak, kemudian dibeli dan diberikan kepada amil untuk berzakat. Insya Allah dengan seperti itu akan lebih mudah. Mudah-mudahan apa yang menjadi ibadah kita bisa menjadi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah mudah-mudahan sedikit kaitannya dengan sholat tarawih, begitu juga dengan zakat fitrah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua insya Allah. Menika ingkang saged kula aturaken bilih wonten atur kawula nyuwun pangapunten. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin kula sabi rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhruj min qulubina kulla qadarin dunya kulla mahallin lil khalqi yumilu bina ila ma'siyatika yusguluna anta atik ya hulu bainana baina tahaqquqi billahil khosah wa mahabbatikal kholisah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.